Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang keragaman sosial budaya dan etnis. Yang akan saya bahas pertama adalah keragaman sosial budaya. Apa sih keragaman sosial budaya? Keragaman sosial budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Kita, sebagai warga negara Indonesia, tidak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari keragaman ras, suku bangsa, hingga bahasa. Keragaman sosial budaya sangat erat kaitannya dengan semboyan negara kita. Apa sih semboyan negara kita? Ya, betul sekali. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pasti sudah tahu kan apa artinya? Ya, betul sekali. Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan persatuan, kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya-budaya, agama, ras maupun antar golongan. Jenis-jenis keragaman sosial budaya. Yang pertama ada keragaman suku bangsa. Misalnya ada suku Jawa, suku Batak dan Nias, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura, suku Bugis, suku Toraja, dan lain-lain. Yang kedua, ada keragaman bahasa. Seperti ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Minangkabau, ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga ada keragaman rumah adat. Seperti ada rumah Gadang dari Sumatera Barat, ada rumah Joglo dari Jawa, ada Tongkonan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, ada juga Honai dari Papua. Yang keempat, ada keragaman pakaian tradisional. Misalnya, blangkon dan baju beskap dari Jawa Tengah, ada baju surjan dan blangkon dari Yogyakarta, ada baju teluk belangan dan daster dari Riau, ada juga ulos dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. Yang kelima, ada senjata tradisional seperti rencong dari Aceh, keris dari Jawa, badik dari Betawi, dan celurit dari Madura. Nah, yang keenam, ada keragaman makanan khas seperti gudeg dari Yogyakarta, rendang dari Padang, pempek dari Palembang, rujak cingur dari Surabaya, ayam betutu dari Bali, dan papeda dari Maluku dan Papua. Kalian suka yang mana? Nah, yang ketujuh ada keragaman upacara adat. Semisalnya ada upacara kasodo dari Tenger, ada lompat batu dari Nias, ada juga ngeben dari Bali. Nah, yang kedelapan ada keragaman kesenian. Kayak misalnya tarian tradisional, alat musik tradisional, lagu daerah, dan cerita rakyat. Nah, jenis-jenis keragaman sosial budaya yang terakhir itu ada agama loh. Kalian tahu kan di Indonesia yang diakui itu hanya ada 6. Yang pertama ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada agama Konghucu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang keragaman etnis di Indonesia. Nah, keragaman etnis juga disamaartikan dengan suku bangsa. Nah, apa sih suku bangsa? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Nah, dikarenakan di Indonesia ini beragam budayanya, beragam rumah adatnya, beragam bahasanya,
Yuk kita nyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke, karena semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia, yaitu berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Bahasa juga merupakan alat pemersatu bangsa. Keberagaman bahasa di Indonesia disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya, sejarah, dan letak geografis di wilayah Indonesia. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku, provinsi, serta daerah, sehingga Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam segala kegiatan. Masyarakat sebagai warga negara Indonesia wajib mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi nyatanya banyak masyarakat Indonesia di beberapa daerah yang masih tidak fasih berbahasa Indonesia. Mereka hanya menggunakan bahasa daerah mereka saja di dalam berkomunikasi. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pembelajaran mengenai bahasa Indonesia di daerah-daerah tertentu. Tenaga pengajar yang juga belum menguasai bahasa Indonesia, dan masih banyak faktor lainnya yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Keadaan tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar tidak menjadi sesuatu yang dapat mengakibatkan perpecahan. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan pembelajaran bahasa Indonesia di daerah-daerah, yaitu dengan memberikan peningkatan pelatihan kepada para tenaga pengajar. Selain itu, dengan memperbanyak penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahasa Indonesia, dan menanamkan kepada masyarakat jika bahasa Indonesia wajib kita utamakan. Ini dilakukan bukan untuk meninggalkan bahasa daerah. Bahasa daerah harus tetap dilestarikan, tetapi tidak dengan melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia itu memiliki keunikan, diantaranya tidak menggunakan waktu asyik, sederhana, dan terdapat serapan dari bahasa asing, sehingga mudah untuk dipelajari. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah dalam satu provinsi, bahkan bisa memiliki beberapa daerah dalam satu provinsi, bahkan bisa memiliki beberapa bahasa daerah. Untuk menjaga kelestariannya, kita perlu menguasai bahasa daerah. Bahasa daerah yang banyak digunakan adalah bahasa Jawa, sebab sebagian besar penduduk Indonesia adalah suku Jawa. Bahasa nasional negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Ya, di sini akan menyampaikan tentang keberagaman agama Indonesia.
Agama di Indonesia yang diakui oleh negara terdapat 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Kristen. Setiap masyarakat berhak untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa paksaan. Dan setiap agama juga memiliki unsur-unsur seperti rumah ibadah, kitab suci, hari besar, keagamaan. Seperti agama Islam, rumah ibadahnya biasa disebut masjid atau juga musola. Kitab sucinya adalah Al-Quran, dan hari-hari besar keagamaan Idul Fitri, Idul Adha, dan Isra Miraj. Besar keagamaan Idul Fitri, Idul Adha, dan Isra Miraj. Kedua, agama Katolik. Rumah ibadah Katolik, kitab suci Injil, hari besar Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga, Hindu. Rumah ibadahnya adalah Pura, kitab sucinya Weda, hari besar keagamaannya Nyepi, dan juga Galung. Dan ada juga agama Buddha. Rumah ibadahnya adalah Wihara, kitab sucinya Tripitaka, dan hari besar keagamaannya Waisak dan Katina. Yang terakhir adalah agama Konghucu, yang rumah ibadahnya adalah Kelenteng, kitab sucinya Sisu, Wuzing, dan hari besar keagamaannya Imlek dan Cap Gomeh. Dan sebagai warga Indonesia, kita meskipun berbeda-beda agama, tetapi kita harus saling menghormati dan saling menghargai terhadap pilihan agamanya masing-masing. Dan kita juga harus saling mengingatkan teman untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing, dan menghormati tempat ibadah sesama, dan menghormati upacara keagamaan yang sedang dilakukan oleh agama lain. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Keragaman ekonomi adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi. Keberagaman ini bisa dilihat beraneka jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Jenis keberagaman ekonomi yaitu ada 8 jenis. Contohnya, yang pertama ada pertanian. Indonesia adalah negara agraris yang memungkinkan masyarakatnya menanam berbagai jenis tanaman. Contoh hasil tani yang banyak diproduksi di Indonesia adalah padi, ubi, tembakau, cengkeh, jagung, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada perkebunan. Ada 2 jenis perkebunan di Indonesia, yakni perkebunan rakyat yang dikelola masyarakat serta perkebunan besar yang dikelola pemerintah. Contoh hasil perkebunan di Indonesia adalah karet, kelapa sawit, tebu, kopi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada peternakan. Keberagaman ekonomi di Indonesia juga bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai peternak. Contohnya adalah peternak unggas, peternak sapi, dan lain sebagainya. Ada 3 jenis peternak di Indonesia, yaitu peternak hewan besar, contohnya sapi dan kerbau. Peternak hewan kecil, contohnya babi dan kambing, serta peternakan unggas, contohnya ayam dan bebek. Yang keempat ada perikanan.
Selain negara agraris, Indonesia juga kaya akan sumber daya lautnya. Yang kelima ada kehutanan. Hutan di Indonesia juga sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ekonomi. Yang keenam ada pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan usaha untuk mengambil, mengolah, serta memanfaatkan sumber daya mineral. Contoh hasil barang tambang adalah belerang, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Yang ketujuh ada industri. Industri adalah kegiatan usaha untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang kedelapan ada jenis perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha untuk memasarkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.